Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Syabrina Raisya Kumala Dewa dari absen 35 kelas 11 IPS 1 ingin menjelaskan atau memaparkan materi tentang notasi sigma. Notasi sigma ini adalah materi bab 1 di kelas 11 dan di semester 1. Oke, silakan dipahami. Pendahuluan, mengingat bahwa kita sudah akan memasuki semester 2 atau genap, maka dilakukannya penugasan akhir dengan pendalaman materi di setiap babnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi bab 1 yaitu notasi sigma. Saya akan menjelaskan serta memberitahu bagaimana cara menghitung notasi sigma dan juga saya mengulas kembali mengenai materi tersebut. Pengantar, notasi sigma merupakan sebuah lambang yang digunakan untuk mempermudah penulisan, yaitu tentang penjumlahan dari sebuah fungsi yang ada. Lambang notasi sigma adalah sebagai berikut. Lambang tersebut merupakan huruf Yunani sum yang artinya penjumlahan. Berikut adalah bentuk umum notasi sigma yang dapat kita ketahui. Baik, berikut adalah contoh sifat-sifat notasi sigma dan yang di bawahnya adalah rumus notasi sigma, yaitu dengan I sebagai indeks penjumlahan dan N sebagai batas atas penjumlahan dan XI sebagai rumus yang akan digunakan nantinya. Contoh soal nomor 1. Hasil dari N sama dengan 1, batas atas 5, formula atau rumus sama dengan 7 min N. Jadi kita jawab adalah 7 min 1 sama dengan 6, 7 min 2 sama dengan 5, 7 min 3 sama dengan 4, 7 min 4 sama dengan 3, 7 min 5 sama dengan 2. Jadi hasil yang tadi kita jumlahkan, yaitu 6 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2. Jadi hasil akhirnya adalah 20. Contoh soal nomor 2. K sama dengan 1, batas atasnya 5, formula atau rumusnya adalah 3. Jadi kita jawab itu 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan atau 5 dikali 3, hasil akhirnya adalah 15. Contoh soal nomor 3. K sama dengan 1, batas atasnya 5, formula atau rumusnya 8. Jadi 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 atau 5 dikali 8 sama dengan 40. Jadi hasil akhirnya adalah 40. Contoh soal nomor 4. K sama dengan 1, batas atasnya 12, formula atau rumusnya 6 atau N. Jadi sama dengan 6 ditambah 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 6 atau sama dengan 12 dikali 6, yaitu hasilnya 72. Jadi hasil akhirnya adalah 72. Contoh soal nomor 5. K sama dengan 1, batas atas adalah 5. Rumus atau formulanya adalah 3K plus 1. Jadi 3 dikali 1 tambah 1 sama dengan 4, 3 dikali 2 tambah 1 sama dengan 7, 3 dikali 3 tambah 1 sama dengan 10, 3 dikali 4 tambah 1 sama dengan 13, 3 dikali 5 tambah 1 sama dengan 16. Jadi hasilnya mari kita jumlahkan, yaitu 4 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 13 ditambah 16 sama dengan 50. Jadi hasil akhirnya adalah 50. Contoh soal nomor 6, yaitu K sama dengan 3, batas atasnya adalah 6. Formula atau rumusnya adalah K tambah 1 kuadrat. Jadi 3 ditambah 1 dikuadratkan jadi 16, 4 tambah 1 dikuadratkan jadi 25, 5 ditambah 1 dikuadratkan jadi 36, 6 ditambah 1 dikuadratkan jadi 49.
Nah, hasilnya mari kita jumlahkan, yaitu 6 ditambah 25 ditambah 36 ditambah 49 sama dengan 126. Jadi hasil akhirnya adalah 126. Contoh soal nomor 7, yaitu K sama dengan 1, batas atasnya adalah 3. Formula atau rumusnya adalah K kuadrat ditambah 3K. Supaya lebih mudah, mari kita pisahkan untuk formula K kuadrat ditambah 3K, yaitu jadinya K sama dengan 1, batas atasnya 3, formulanya K kuadrat ditambah 3, K sama dengan 1, batas atasnya 3, formula atau rumus adalah K. Jadi 1 kuadrat sama dengan 1 ditambah 2 kuadrat sama dengan 4 ditambah 3 kuadrat sama dengan 9, jadi 14. Dan satunya lagi 3 kali 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 3 dikali 6 sama dengan 18. Jadi 14 ditambah 18 sama dengan 32. Jadi hasil akhirnya adalah 32. Contoh soal nomor 8, yaitu K sama dengan 1, batas atasnya 5, formula atau rumusnya adalah 3K. Jadi kita jawab 3 dikali 1 sama dengan 3 ditambah 3 dikali 2 sama dengan 6 ditambah 3 dikali 3 sama dengan 9 ditambah 3 dikali 4 sama dengan 12 ditambah 3 dikali 5 sama dengan 15. Maka kita jumlahkan, yaitu 3 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 12 ditambah 15. Jadi 45. Maka hasil dari contoh soal nomor 8 adalah 45. Contoh soal nomor 9, yaitu K sama dengan 1, batas atasnya adalah 4. Rumus atau formulanya adalah 5K. Jadi kita jawab 5 dikali 1 sama dengan 5 ditambah 5 dikali 2 sama dengan 10 ditambah 5 dikali 3 sama dengan 15 tambah 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi kita tambahkan hasilnya, yaitu 5 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 20 sama dengan 50. Jadi hasil akhirnya adalah 50. Contoh soal nomor 10. N sama dengan 1, batas atasnya 5, formula atau rumusnya adalah N kuadrat, yaitu 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16, 5 kuadrat sama dengan 25. Kita jumlahkan hasil dari semuanya, yaitu 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 25 sama dengan 55. Jadi hasil akhirnya adalah 55. Daftar pustaka. Jadi berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam mencari materi notasi sigma pada video kali ini. Penutup. Demikian pemaparan materi notasi sigma dari saya. Semoga dengan adanya pemaparan materi sigma dari saya, kita semua dapat mengerti serta makin paham dengan notasi sigma. Sebaik-baiknya manusia pasti ada kurangnya juga. Maka dari itu saya memohon maaf apabila ada salah dalam pemaparan serta penyampaian saya dalam materi ini. Mohon dimaafkan. Nah, bagaimana nih atas pemaparan atau penyampaian materi notasi sigma dari saya? Mungkin cukup sampai di sini dulu ya video dari saya. Oke, sebelumnya saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata-kata ataupun penyampaian dari saya. Mohon maaf dan kurang lebihnya juga mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.